Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk seluruh jemaat yang menonton ibadah hari ini, khususnya untuk jemaat GCPDI Kasih Anugerah, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh berkat, atas seluruh penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Sementara kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Renungan firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Evangelus Yusuf Tami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tak jemu-jemunya Tuhan berkata, kami selalu bersyukur. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau andalan hidup kami. Hanya Engkaulah sumber hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan pusat hidup kami. Karena itu kami tahu Tuhan tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Kami ada pagi hari ini Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu lebih dari hidup kami. Kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami. Kasih-Mu yang memegang masa depan kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami selalu bersyukur. Hanya ucapan syukur
yang wajib kami lakukan pada Engkau Tuhan, karena Engkaulah segala-gala buat hidup kami. Lebih lagi Tuhan, pagi hari ini kami ada Tuhan dengan apa yang ada. Kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan bisa datang ke rumah-Mu Tuhan. Ini karena kemurahan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatin hamba-Mu, urapi oleh kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuduskan lidah bibir hamba-Mu. Apa yang kami katakan adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memuliakan Engkau, menyenang hati-Mu, dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih, berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bagi Tuhan kesempatan yang baik, dan Tuhan telah percayakan kita semua bisa berkumpul dan bisa memuji Tuhan, menyambung soal firman Tuhan yang bulan lalu dengan temanya tawar hati. Sekarang ini memang di dunia ini banyak sekali orang yang tawar hati, khususnya masalah corona. Karena masalah corona, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang bangkrut, banyak orang di PHK, banyak masalah di rumah tangga. Suami diem di rumah terus nggak kerja, akhirnya di rumah tangganya banyak cekcok. Semua akhirnya membuat kesesakan atau tawar hati. Bulan lalu saya katakan kalau kita tawar hati secara jasmani, ada 3P, saya ulangin lagi, 3P di dalam diri kita secara jasmani. Pertama, P pertama adalah patah semangat. Tidak ada lagi semangat di dalam kehidupan kita, semua patah semangat. Apapun yang kita akan kerjakan tidak ada gairah karena patah semangat. P pertama adalah patah semangat. P kedua adalah putus asa. Sudah tidak punya kepercayaan diri atas diri sendiri lagi, putus asa. Apa yang mau dikerjakan udah pasti yakin dia tidak akan berhasil karena putus asa. Yang ketiga, pesimis. P yang pertama adalah patah semangat, yang kedua putus asa, yang ketiga pesimis. Kalau orang hidup udah pesimis, nggak ada kemajuan dalam hidupnya. Pasti yang dibayangin dalam pikirannya adalah kegagalan. Karena itu orang yang tawar hati 3 hal. Pertama, patah semangat, putus asa, dan pesimis secara jasmani. Bagaimana secara rohani? Ada 3B di dalam cara terjadi orang tawar hati di dalam hidupnya. Di dalam secara rohani. Secara tadi jasmani, sekarang rohani. Yang rohani adalah 3B. B pertama, tidak bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak bergairah untuk berdoa, tidak bergairah dengar firman Tuhan. Tidak bergairah. B pertama, bergairah, tidak bergairah. B kedua ada tidak berminat untuk melayani Tuhan karena dirinya sudah tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati tidak akan berminat. Kalau sudah tawar hati sama Tuhan, secara rohaninya dia tidak akan berminat melayani Tuhan, datang ke gereja, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Sudah tidak berminat karena tawar hati dengan Tuhan secara rohani. Yang ketiga, B yang ketiga adalah tidak beriman. Tidak lagi beriman kepada Tuhan. Imannya menjadi sangat lemah. Akhirnya 4L. Apa 4L? Letih, lesu, lemah, letoy. Itu terjadi. Letih, lesu, lemah, letoy. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Yang ada sana sini. Jadi kembali lagi gimana sekarang untuk mengatasi tawar hati secara firman Tuhan. Sekarang bagaimana mengatasi tawar hati sesuai dengan firman Tuhan? Ada 4M, ada 3M. Pertama, kita harus menerima kenyataan dari hidup ini. Kita harus menerima dari kenyataan hidup ini. Hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang real atau nyata. Karena hidup kita real dan nyata, baik maka ada masa di mana kita mengalami keadaan yang baik, tetapi juga ada saat di mana kita mengalami keadaan yang buruk. Jadi masalah di hidup kita adalah nyata. Tetapi
pertolongan Tuhan, kasih Tuhan sangat nyata, lebih nyata di kehidupan kita ini. Amin. Masalah boleh terjadi, tapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kalau tidak, saudara, nggak ada ini hari apa yang ada. Jadi hidup kita ini real, bisa sedih, bisa senang, bisa ketawa, bisa menangis, mengguguk-guguk, itu nyata, real. Artinya bahwa dalam realita kehidupan kita sesungguhnya ada beragam musim. Kita tidak bisa menghindari ada banyak orang yang tidak siap. Betulnya musim kita berganti-ganti. Orang hidup itu real. Tetapi kita tidak siap untuk menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Sebabnya banyak orang yang menghindari hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan berusaha untuk meniadakan. Yang tidak baik dia tidak mau meniadakan. Maunya enak. Tetapi ternyata hidup di dunia ini nggak ada selalu hidup di comfort zone, selalu enak semua. Ada masanya sedih, senang, susah, ketawa, menangis, itu silih berganti. Manusia itu real. Kita bukan cerita di dalam bintang cerita film. Orang yang rumah di pojok di gang, wah jadi bintang film, dia jadi naik Mercedes. Wah turun naik, kelihatannya jadi orang kaya. Pas sudah bubar film, dia masuk lagi ke rumahnya yang masuk gang. Ya itu bisa diangkat kalau main film, tapi kalau hidup di dunia ini bisa turun, bisa naik, bisa menangis dan bisa ketawa. Itu real. Siapapun kita. Memang ada umumnya kita supaya berada pada musim yang baik, musim yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ternyata kenyataan berbeda dari harapan yang ada. Kadang inilah membuat diri kita akhirnya mendatangkan kekecewaan dan kepahitan serta menjadi tawar hati pada diri kita, bahkan timbul sikap mempersalahkan Tuhan. Banyak sekali orang masalah di dalam hidupnya mempersalahkan Tuhan. Akhir tawar hati sama Tuhan. Salah hati dengan pendeta. Dan banyak sekali terjadi tawar hati. Sebagai membawa damai kita harus mengerti, memahami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita berjalan mulus. Tuhan nggak janji hidup di dunia ini, Tuhan nggak janji hidup ini di dunia ini kekal. Nggak ada yang kekal. Dan langit ini selalu biru. Yang kekal nanti di sorga. Jadi kita siap-siap hidup itu ada masalah. Ya pernah saya katakan, sejelek apa yang minimum kalau kita punya orang tua. Suatu hari pasti dipanggil Tuhan. Siap-siap kita harus menangis. Kalau nggak mama papa, nggak mama kita dipanggil Tuhan. Ya siap kita menangis. Itu real, nyata. Nggak mungkin papa mama kita tuh hidupnya 200 tahun, 500 tahun. Pada suatu hari dia akan dipanggil Tuhan. Kita siap untuk menangis karena kita lihat orang tua kita dipanggil Tuhan. Kita sedih, menangis. Wajar. Itu akan terjadi. Siapapun kita akan terjadi. Dan hidup kita bebas dari masalah. Tuhan tidak bilang hidup kita bebas dari masalah yang Alkitab tegaskan bahwa Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita pada masa-masa sukar di hidup kita. Tuhan berjanji untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan selalu. Tuhan berjanji. Kalau Tuhan tidak berjanji jalan kita terlalu mulus, langit ini selalu biru, itu Tuhan tidak janji. Tapi Tuhan berjanji pada masa sukar Tuhan akan menyertai kita. Pada masa sukar, Tuhan akan memberi pertolongan hidup kita. Itu Tuhan janji Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Saya mengalami hidup. Saya intim sama Tuhan, saya mengalami Tuhan. Maka jadi orang Kristen hanya jangan tahu Tuhan. Tahu Tuhan itu nggak ada artinya. Yang lebih tahu tuh mengalami Tuhan. Intim dengan Tuhan, baru ada faedahnya. Orang dunia pun banyak yang tahu Tuhan, tapi dia nggak jalankan intim dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Hidup saya pernah mengalami Tuhan dan intim dengan Tuhan. Saya tahu apa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya saya nggak lari dari iman Kristen saya. Kalau saya tidak mengenal Tuhan nggak intim dengan Tuhan, saya udah lari jadi orang Kristen. Persoalan saya banyak, percobaan saya banyak, saya tawar hati, kesesakan. Tetapi saya intim dengan Tuhan, saya tahu kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup saya.
Yeremia 17, mari firman Tuhan mengatakan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tolong dikeluarkan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Maka kita harus intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, inilah kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jangan sekali-kali mengharapkan pada manusia. Jangan mengharap kepada kekuatan diri sendiri, kepintaran kita, kemampuan kita. Kehidupan kita yang sukses tidak bisa diandalkan. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Ayat 8-nya, ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak pernah seperti tanam tepi air, merambat akar-akar ke batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya kesusahan, masalah, problem besar. Yang kedua, dan daunnya tetap hijau. Tetap hijau daunnya artinya tetap beriman, tetap bersekutu dengan Tuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti-henti menghasilkan buah. Hidup kita menghasilkan buah. Buah apa? Ya, buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah jiwa. Kita menghasilkan buah, hidup kita bermanfaat untuk Tuhan. Yang kedua, tadi bagaimana mengatasi tawar hati berdasar firman Tuhan? Kita harus menerima kenyataan hidup. Kenyataan hidup kita pertama tadi, bagaimana mengatasi tawar hati berdasar firman Tuhan? Kita harus menerima kenyataan hidup. Hidup ini di dunia ini tidak kekal. Ada masalah, ada sedih, ada senang, ada ketawa, ada menangis. Itu hidup. Kita harus menerima. Kalau waktu kita nangis, tangislah sekencang-kencangnya. Kalau kita mau ketawa, ketawalah sekencang-kencang. Biar dunia tahu kita lagi bahagia. Itulah hidup real dunia ini. Nggak ada, saudara, biar tiap hari ke gereja 10 kali, ke gereja 1 hari 10 kali. Tetap ada masalah. Nggak mungkin saudara lepas dari masalah. Kalau tidak, yang lepas dari masalah adalah 1 kali 2. Yaitu di Menteng Pulo, Pondok Ranggon, udah nggak ada masalah di dunia ini, tapi masalah nanti di sorga atau di neraka, tergantung hidup kita. Sebelum selanjutnya, bagaimana mengatasi tawar hati berdasar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memperkuatkan manusia roh kita. Tidak ada lain. Kalau kita mau kuat dan tidak tawar hati dan mengalami kesesakan, kita harus memperkuatkan pertama tadi, menerima kenyataan hidup. Kedua, memperkuatkan manusia roh kita. Kita harus siap manusia roh kita ini. Jika engkau, mari kita lihat, kita harus memperkuatkan manusia roh kita. Yang kedua, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kekuatan dalam ayat ini bukan bicara tentang fisik atau materi atau keuangan, tetapi bicara tentang kejiwaan. Orang kesesakan, tawar hati, bukan masalah karena dia kekayaan bisa kuat, atau dia sehat fisiknya, dia mampu menghadapi kita. Orang kaya banyak yang bunuh diri. Orang kaya banyak keluarga masalah. Dia kaya, mungkin saudara tidak ada apa-apa dibandingin mereka, tetapi tetap dia sesak. Kesesakan menghadapi tawar hati dia, karena itu mengenai kejiwaan. Akhirnya apa? Dia ada yang bunuh diri, ada yang lari ke narkoba, orang kaya nih. Ada yang hidupnya mabok-mabokan, kawin cerai. Kenapa? Putus asa. Tawar hati dalam kehidupannya, dengan istrinya, sama anaknya, suaminya, dan kehidupannya hari-hari. Akhirnya pelariannya kemana? Yang negatif, semua negatif. Nah, inilah kita, manusia. Jadi ini bicara fisik, bukan bicara uang. Oh, kalau gue udah sehat, kalau gue materi gue kaya, gue nggak akan taruh hati, gue nggak akan sesak hati, nggak ada kesesakan. Enggak, tetap akan terjadi di hidup kita, hidup manusia. Siapapun dia,
pejabat ke, presiden ke, maupun dia tentara, polisi, semua bisa terjadi. Kenapa polisi ada yang bunuh diri, nembak kepalanya? Ya karena dia tawar hati, kesesakan, nggak bisa jalan keluarnya, masalah hidupnya. Ya akhirnya dia tembak dirinya, bunuh diri. Banyak kan terjadi. Begitu angkatan darat juga ada orang yang fisiknya kuat. Jadi kembali lagi, orang yang berfisik besar atau orang yang berfinansial keuangan berlimpah belum tentu kuat ketika menghadapi persoalan hidup. Dan kata kesesakan bukan identik dengan kekurangan saja, tetapi bisa juga dalam keadaan dalam kecukupan. Jadi bukan dalam kekurangan bisa menjadi tawar hati, sesak hati, tetapi dalam kecukupan pun bisa terjadi, bukan kena ekonomi. Jadi kesimpulannya, kesesakan bisa terjadi kepada siapa saja. Sering orang Kristen mengabaikan pembangunan kerohaniannya atau kedewasaan rohaninya. Ternyata dirinya lebih mementingkan kebutuhan dan kekuatan jasmani. Hari-hari kerjanya solek, alis ditebelin, bibir dimerah-merahin, digicu-gicuin, badan sih semua keren, cakep, tapi rohaninya miskin, kurus. Jika ada masalah, ada goncangan rumah tangganya, kacau, memble. Suaminya dengar suaminya selingkuh aja, udah, lu bisa, gua bisa. Itu dunia. Memang lu aja yang bisa selingkuh, gua juga bisa selingkuh. Ya akhirnya apa? Babak belur, rumah tangganya berantakan, anak yang kasihan. Tetapi orang yang kuat dalam Tuhan, di masalah apapun dia tetap kuat. Fokusnya kepada Tuhan. Kenapa? Rohaninya kuat, menanggung beban hidupnya. Jadi marilah untuk mengatasi masalah tawar hati atau kesesakan, kita harus memperkuatkan manusia roh kita. Nggak ada jalan lain. Bukan tambah orang, kita harus tambah kaya, tambah sehat. Enggak. Kuatkan kerohanian kita. Kalau ada goncangan, ada masalah, kita udah kuat. Kalau enggak, saudara tahu, kalau saudara kesesakan, tawar hati, nggak punya Tuhan yang benar. Saudara pernah lihat orang ketawa sendiri nggak? Tahu ketawa sendiri artinya apa tuh? Ketawa sendiri, nggak ada orang, nggak ada apa, dia ketawanya sendiri. Ya gila. Kenapa? Kerohaniannya miskin, hubungan dengan Tuhan tidak ada, akhirnya frustasi. Ada yang bunuh diri, sakit jiwa, ada sakit penyakit. Itulah kita harus menguatkan manusia roh kita. Kita berpikir bahwa kekuatan hidup kita bersumber pada jasmani, yaitu kesehatan atau kekayaan. Ternyata kedewasaan rohani sangat penting dan lebih penting untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kerohanian kita lebih penting daripada kekayaan, kesehatan. Kerohanian kita lebih nomor satu. Kalau kita kuat di dalam rohani, nggak goncangan apapun kita tetap tenang. Tetap tenang. Saya mengalami. Apa yang kurang dari saya? Bangkrut. Dari Australia bangkrut, ratusan M habis. Anak 3 berantakan di Australia. Biasa tinggal 1000 meter rumah saya, bisa masuk mobil 10 di Australia. Harus diusir sama bank, kos-kosan. Anak saya harus kos-kosan. Dia nggak pernah susah hidupnya. Dari kecil, udah papinya waktu kecil, saya punya showroom mobil, ganti mobil, turun mobil. Anak saya 3 nggak pernah naik motor. Saya nggak pernah bonceng naik motor karena dasar saya udah punya duit, naik mobil turun mobil. Sampai di Australia saya punya usaha besar, mereka juga naik mobil saya itu 7, Mercedes 3, BMW, Jaguar, Peugeot, Jeep, Cherokee. Mereka ganti mobil, nggak pernah namanya tahu kesusahan manusia, senang semuanya. Tapi waktu ada goncangan mereka, waduh, menangis sini, menangis sono. Dan akhirnya saya sendiri pulang ke Indonesia dengan air mata, menangis juga. Tetapi saya tidak tahu hati sama Tuhan. Saya tetap mengasihi Tuhan. Saya intim dengan Tuhan. Saya tetap setia melayani Tuhan.
Dari 2003 sampai sekarang 18 tahun saya sudah di Indonesia, 18 tahun. Hampir kalau nggak corona, hampir nggak pernah absen saya melayani tiap minggu. Bisa 2-3 gereja, kadang-kadang 4 gereja saya melayani tiap minggu selama 18 tahun. Saya nggak pernah nerima apa-apa. Saya terkena pendeta, bukan orang PK, pendeta penerima PK, menerima persembahan kasih. Malahan saya KP, kasih persembahan. Saya kerja buat Tuhan, nggak pernah dapat uang 1 rupiah pun dari persembahan. Saya masukin kembali untuk kerjaan, masukin untuk kerjaan Tuhan. Saya real melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Karena itu Tuhan selalu beri kekuatan pada saya. Jadi lebih yang paling penting dikatakan, ingatlah musim di hidup kita selalu berganti, namun seringkali kita mengabaikannya. Kita harus menyadari kualitas rohani kita akan nampak ketika kita berhadapan dengan banyak masalah. Siapa kita? Siapa kita? Baru kelihatan kalau kita semua baik-baik, nggak tahu siapa si A, siapa si B. Wah, si A bagus, si B bagus, si C luar biasa. Tetapi ada masalah, ternyata si A memble, si B murtad, si C menggerutu marah-marah sama Tuhan, nggak pernah kelihatan ke gereja, baru ketahuan siapa dia. Kalau lagi semua berkat, enak apa, justru makanya itu semua baik. Tetapi kalau ada masalah kita tidak bisa ngadalin, makanya kita harus kuat di dalam kerohanian kita, kuatkan rohani kita. Kita harus menyadarinya bahwa diri kita tidak pernah tahu kapannya perubahan musim hidup kita. Siapa yang tahu akan perubahan musim hidup kita? Kita nggak tahu minggu depan, mungkin besok apa terjadi, minggu depan terjadi, bulan depan yang terjadi, tidak ada yang tahu. Mungkin sekarang kita hebat-hebat, nomor 1 di Batu Karang ini. Tetapi bulan depan kita nggak tahu. Mungkin tahun depan juga nggak tahu. Makanya kita harus siap. Kita nggak tahu pergantian musim hidup kita. Tidak ada yang tahu. Besok-besok sekonyong-konyong, mungkin kita sakit, sekonyong-konyong istri kita sakit, atau anak kita masalah, usaha kita bangkrut. Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi kita harus siap siaga untuk membangun kekuatan rohani kita, sehingga kita tidak putus asa ketika musim kering itu terjadi di depan kita, dikarenakan kita sudah melatihnya dan sudah siap untuk menghadapi hidup ini. Melatih dengan kekuatan rohani kita. Ada masalah goncangan, kita sudah siap, sudah kuat menghadapi hidup ini. Nggak perlu dipikirin. Orang lain memble, orang lain stres, orang lain, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Amin? Amin? Perlu kita menyadari bahwa kadar iman kita tidaklah sama dengan setiap orang. Kadar kekuatan iman kita ini tidak sama dengan si A dengan si B, si C dengan D, tidak sama. Kekuatan kadar iman itu berbeda-beda. Seperti Saul, waktu menghadapi Goliat, dia shoot Saul. Dia takut, tapi Daud, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan aku menghadapi engkau. Dia tambah iman Daud, tapi Saul ciut. Maka tidak bisa disamain kadar iman kita, tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Markus 9 ayat 23, iman itu perlu. Maka jawab Markus 9 ayat 23 mengatakan demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada orang yang beriman tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengandalkan Tuhan, orang lain kuat, kita pun akan lebih kuat. Andai kata orang tidak kuat, kita akan tetap kuat. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Sebab itu janganlah kita mudah patah semangat, sebab ada Tuhan yang menolong kita, dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Yang ketiga, karena waktu, saya juga setelah nyanyi nanti saya turun, langsung saya berangkat lagi karena ada khotbah lagi di Pasar Baru. Jadi saya harus tidak sampai selesai kebaktian. Yang ketiga, bagaimana mengatasi hati dasar firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengucap syukur dalam semua situasi. M yang ketiga, mengucap syukur dalam semua situasi.
Bersyukur ada dalam segala hal adalah kehendak Tuhan. Artinya dalam keadaan baik maupun buruk tetap bersyukur. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan buat diri kita. Karena dengan bersyukur membuat pintu sorga terbuka buat kita. Kita bisa bersyukur, pintu sorga itu bersyukur itu adalah kunci untuk membuka pintu sorga. Waktu kita bersyukur, pintu sorga terbuka. Apalagi waktu kita bersyukur di dalam masalah. Di dalam kesakitan, di dalam kehilangan, di dalam kematian, di dalam masalah kehidupan rumah tangga, dalam keadaan bisnis, semua kita bersyukur di dalam masalah. You tahu, itu memuliakan Tuhan. Yang kedua, waktu kita bersyukur dalam masalah, Tuhan lagi nengok ke depan. Tuhan, saya bersyukur mobil saya hilang, bukan istri saya yang hilang, bukan anak saya yang hilang. Tuhan, saya bersyukur. Tuhan lihat, Tuhan sampai lihat ke depan, dia nengok ke bawah, siapa tuh? Anak gua tuh. Sampai dia bisa maling mukanya pas saya melihat ke kita. Waduh, luar biasa imannya. Dalam masalah dia bisa bersyukur. Tuhan sampai menengok ke kita. Tuhan sampai memaling mukanya kepada kita. Kalau kita bersyukur di dalam masalah hidup kita. Tetapi waktu kita lagi keadaan enak, enjoy semua, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan bilang, oh ya, bagus, begini. Begitu aja Tuhan bilang jempol bagus. Tapi kalau lagi masalah, Tuhan lagi mengingat ke depan, bisa nengok gini. Nengok dia, oh siapa yang bersyukur tuh? Dalam masalah dia bisa bersyukur. Itulah orang Kristen yang luar biasa. Tuhan bisa menengok wajahnya, bisa memaling matanya menuju kepada kita karena kita bersyukur dalam masalah. Mengucap syukur bukannya karena kita tidak punya masalah. Kita kalau nggak punya masalah bisa bersyukur. Bukan. Di dalam masalah pun kita berucap syukur. Tapi mengucap syukur bukannya karena kita tidak punya masalah. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan selalu bersama kita untuk melewati setiap masalah di hidup kita. Berapa banyak saudara telah melewati masalah hidup saudara selama dari corona 1,5 tahun? Banyak sekali. Tetapi Tuhan selalu bersama kita untuk melihat masalah kita ada hari ini. Makanya kita kurang bersyukur. Kita pikir kita kurang diberkatin. Betul kita sudah lewati masalah COVID aja udah bersyukur. Banyak orang tidak mengerti apa artinya syukur. Bersyukur artinya kita mempercayai apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Semua itu adalah seizin Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan di diri kita. Kalau seizin Tuhan pasti endingnya baik. Masalah di hidup kita, kalau kita bersyukur di dalam masalah hidup kita, endingnya pasti baik, akhirnya pasti baik. Tidak ada anak Tuhan di dalam hidupnya bermasalah, bergantung pada Tuhan, akhir hidupnya menjadi jelek. Tidak, pasti baik. Saya 1000% saya yakin pasti baik. Saya masalah besar, tapi akhirnya apa? Anak-anak saya dulunya orang-orangan, anak saya perempuan 1, 2 laki, orang-orangan, nggak ngerti baikan Tuhan, nggak ngerti apa. Tetapi di proses Tuhan masalah dengan hidup saya, mereka tuh bisa mandiri. Dia bisa merit. Semua sekarang 2 di Australia. Dia punya anak 2, punya rumah masing-masing, punya mobil 2, punya rumah 400 meter, 500 meter, punya usaha. Dulunya orang-orangan nyari duit $1 nggak bisa. Yang di sini juga punya rumah di Australia, punya anak 2 di Pik. Semuanya anak cucu saya 6, anak mantu bisa nyari uang sendiri. Malah ada masalah saya bisa minta bantuan dari anak saya yang perempuan. Saya butuh dana, bisa bantu papi gini. Oke, 200 juta, 100 juta, 300 juta. Saya pinjam dia hampir setengah miliar anak perempuan saya. Saya nggak modalin dia, malah saya pinjam duit sama dia. Karena saya harus bayar hal yang perlu dana. Saya harus siapin dana kemarin hampir 2M untuk keperluan saya. Saya pinjam anak saya. Dulunya saya ngasih dia uang. Dia bisa mandiri. Dia masukin vitamin dari Australia. Blackmores, semua Blackmores. Dia punya agent di Jakarta, seluruh Indonesia dia punya. Dan dia masukin di Tokopedia, tiap hari bisa 100 langganannya membeli. Omsetnya lumayan, bisa di atas 2M tiap bulan. Diberkatin Tuhan.
Asalnya nol, nggak ngerti apa-apa. Itulah kebaikan Tuhan. Mari terakhir, maka kita, firman tinggal. Yang terakhir adalah Ayub adalah contoh pribadi yang bersyukur dalam segala hal. Di saat senang maupun susah, Ayub mengawali ucapan dengan pujian. Ayub 1 ayat 21. Ayat terakhir. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini kita lihat, Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi apa yang dia punya Ayub? Tuhan yang memberi. Dia nggak punya handphone, saya kasih handphone. Ayub dia punya handphone. Tuhan yang memberi, saya yang memberi. Lalu saya mengambil. Dasarnya tidak punya handphone. Sekarang pun punya handphone. Lalu saya ambil lagi handphonenya. Jadi nggak punya lagi. Dasarnya nol. Manusia semua nol dasarnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, apa yang ada diri saudara semuanya Tuhan yang meminjamkan. Dasarnya nol. Saudara hari ini punya ROG yang harganya mungkin 25.000 belinya. ROG Kuaci namanya. Bersyukur, saudara lahir nggak bawa ROG 25.000 itu. Saudara bisa merit, bisa ada hari ini saya sudah merit sama istri saya 43 tahun. Saya dipinjamkan oleh Tuhan. Istri yang baik, yang sabar, yang bisa mengerti keadaan hidup saya. Saya dikasih anak, dikasih mantu, dikasih cucu. Tuhan minjamkan pada saya. Suatu hari mungkin istri saya dipanggil Tuhan atau saya dipanggil Tuhan. Ya saya bersyukur. Dasarnya saya nggak punya istri, nggak punya apa-apa. No. Maka hidup kita semua kita yang ada dalam hidup kita adalah nol. Kekayaan kita nol. Kehebatan kita nol. Semua yang ada diri kita nol. Nol. Nggak ada yang satu. Nggak ada yang dua. Hanya satu yang hebat. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu. Nol. Jadi diri kita ini nilainya miliaran atau triliunan. Karena ada Yesus. Kalau saudara nggak punya Yesus, nol. Karena Tuhan, saudara punya Yesus satu. Jadi nol, ada satunya. Ada harganya. Ada nilainya hidup kita. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Makanya harus punya Tuhan. Kalau saudara tidak punya Tuhan, apalagi Tuhannya salah, nol. Saudara harus punya Tuhan Yesus. Segala-galanya Tuhan Yesus. Jadi satu, nol. Hidup rumah tangga saudara, keluarga saudara, turunan saudara, ada satu, nol. Tidak ada artinya. Dengan ada Tuhan ada arti. Kalau enggak, nol. Kekayaan saudara, kepintaran saudara, hebatan saudara, pangkat saudara, jabatan saudara, nol. Hanya ada Tuhan baru bisa jadi ada nilainya hidup kita. Yang firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu saudara-saudari. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil nama Tuhan Yesus. Pagi ini patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu bila diingatkan kehidupan kami sebagai pengikut-Mu tidak tawar hati. Untuk itu Tuhan, dari hari ke hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, selalu ingatkan kami untuk memiliki kekuatan iman sehingga hidup kami tidak tawar hati. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.